Saat ini kita akan membahas satu topik yang tentu saja menarik, yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih. Kenapa kita harus sekecil, ya, dari dia sedini mungkin ya, dia sekecil mungkin untuk membiasakan anak ini untuk memilih. Dari umur berapa sih nih Bu Helena anak itu diberikan kebebasan untuk memilih gitu? Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa di dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajar kita untuk mendidik, untuk mengasihi anak kita menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas satu topik yang tentu saja menarik, yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih. Dan untuk membahas topik ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan seorang psikolog dan juga praktisi di dalam bidang pendidikan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Helena Valentina. Ibu Halo. Helena, apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, Ibu Helena. Aduh, senangnya ya lihat kostumnya udah mirip-mirip sama backgroundnya nih ya, matching banget. Matching juga jadi sama Ibu Helena. Saya kebetulan sedang merindukan teman-teman di NTT nih. Halo, Ibu Henderina Luji, Ibu Mary Badu, Mary Luji ya. Semoga sehat-sehat semua yang ada di NTT dan semua daerah di Indonesia ya. Ini saya dengar merupakan pemirsa setia juga Love Your Child ya Ibu Helena. Kabarnya seperti itu. Ya mudah-mudahan di NTT akan lebih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang semakin mengasihi dan mendidik anak-anaknya lebih baik lagi ya. Dan juga untuk semua yang menyaksikan ini tentu saja ya Ibu Helena ya. Iya, tentunya. Dan kita senang sekali karena saat ini kita akan membahas satu topik yaitu kebebasan memilih kepada anak nih betul, Bu Helena. Betul. Dan banyak hal ya yang akan mungkin kita diskusikan, terutama pentingnya kebebasan memilih kepada anak ini sedini mungkin, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini kan ada mulai dari kenapa Ibu Helena, kenapa kita harus membiarkan sebelum kita mengetahui mungkin manfaatnya dan lain sebagainya, kenapa kita harus sekecil, ya, dari dia sedini mungkin ya, dia sekecil mungkin untuk membiasakan anak ini untuk memilih. Iya, padahal karenanya satu keputusan yang sangat berat bagi setiap orang tua adalah ketika harus memberikan kebebasan pada anak untuk memilih untuk dirinya. Waduh, itu berat banget loh. Di mana orang tua harus memberikan keleluasan buat dia memilih untuk jalan hidupnya. Wah, itu katanya ya, menurut Michelle Home tuh berat sekali. Saya nggak tahu bagaimana dengan kita. Saya rasa setuju ya. Ketika anak kita memilih, saya nggak mau makan yang sehat lagi, aku mau makanan yang suka-suka hati aku. Wah ya, jadi ini perlu diluruskan dulu nih, yang disebut dengan memberikan kebebasan memilih yang seperti apa ya kan, dan gunanya apa gitu. Tapi yang pasti ada seorang pakar psikologi klinis namanya Ibu Aruna Raghuram ya dari India. Dia mengatakan bahwa kalau kita melatih anak-anak sejak usia muda untuk mengembangkan kemampuan memilih, membuat keputusan untuk memilih sendiri, maka dia akan punya keterampilan untuk mandiri, keterampilan mengambil keputusan, dan sekaligus kepercayaan diri yang meningkat. 3 hal itu paling penting berkembang. Apa tadi Bu Helena? Ya, kemampuan dia untuk mandiri, memilih, kemudian kemampuan untuk membuat keputusan, dan yang terakhir adalah kepercayaan diri. Kan banyak ya orang kalau ditanyain, kamu mau jadi apa? Nggak tahu gitu ya kan, terus nih ada masalah, kita harus bagaimana, nggak tahu gitu, langsung menyerahkan, terserah deh gimana baiknya aja gitu. Jadi kayaknya malas mikir karena memang mungkin nggak terlatih sejak kecil untuk berpikir, membuat keputusan. Iya betul Ibu Helena. Betul, yang berpikir adalah yang berpikir mungkin orang tuanya yang langsung mengarahkan, dan gurunya juga. Jadi ini untuk penting juga untuk diketahui oleh dunia pendidikan ya, bahwa membiarkan anak memilih itu ternyata baik untuk yang sudah kita pelajari 3 hal itu, memberi kesempatan untuk memilih ya. Walaupun seperti yang Ibu Helena katakan tadi, seperti apa nih? Nah ini yang paling penting kan Ibu Helena. Karena pernah ada kejadian seperti ini Bu Jelly. Ada satu keluarga, saya kaget lihat anaknya tuh, aduh
naik ke meja kemana gitu, dan orang tuanya ngeliat biasa-biasa aja gitu. Terus anaknya tendang sana tendang sini, terus tarik baju orang tuanya biasa aja gitu. Dan kayaknya sepertinya tidak ada rasa rasa nggak nyaman gitu. Aku aja ngeliatnya kok gini anaknya ya. Terus waktu saya tanya kan, kenapa kok nggak ditegur anaknya? Loh, dia punya kebebasan loh. Saya ingin anak saya memiliki kebebasan sepenuh-penuhnya supaya dia bisa jadi orang yang merdeka, kreatif dan sebagainya. Waduh, kreatif tapi menghancurkan barang orang lain gimana ini? Iya kan? Jadi ada norma di sini ya Bu Helena, walaupun kita memberikan kebebasan kepada anak kita, ada tanggung jawab yang juga kita tanamkan sama dia. Ya, artinya kebebasan yang bertanggung jawab itu tentu saja tidak bisa dipisahkan gitu. Ketika kita bebas untuk bernyanyi, tapi kita juga harus pikirkan tetangga kita lagi sakit keras nih, lagi sakit keras dan butuh ketenangan, terus kita masa bodoh gitu karena kita punya hak untuk menyanyi sekeras-kerasnya, ini rumah-rumah saya. Waduh, kalau kayak begitu kan nantinya jadi pribadi yang tidak diterima oleh sosial ya. Betul sekali. Di kemudian hari memang anak dari keluarga ini, saya mendengar di mana-mana banyak musuhnya, ya kan? Di sekolah dia nggak ditemenin, di lingkungan rumah juga nggak ada temannya. Jadi kemana-mana orang-orang pada nggak mau berteman sama dia karena ya begitu, karena dia sudah mendapatkan satu pola asuh di mana anaknya ini boleh bebas merdeka sepuas-puasnya, mau tendang bola sampai kaca pecah contohnya. It's okay. Yang penting kamu senang. Berarti itu seperti yang Tante Helena bilang tadi, kita harus mengajarkan, oh iya anak ini memiliki kebebasan, contohnya haknya seperti itu. Betul. Tetapi kita juga di saat yang bersamaan harus menyatakan bahwa haknya dia itu dibatasi juga dengan hak-hak orang lain, gitu kan. Dia juga perlu memikirkan, punya kemampuan empati, kemampuan untuk bertoleransi, dan juga kemampuan untuk menghargai orang-orang di sekitarnya. Kan dia juga mau dihargai kan? Iya, betul sekali. Jadi ada kebebasan di sana, tetapi juga ada sesuatu yang memang harus kita tanamkan. Yes, betul sekali. Yang hidup berdampingan dengan kebebasan itu betul sendiri. Banget. Oke, Bu Helena, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Love Your Child, dan kita masih akan membahas seputaran dengan memberikan kebebasan kepada anak ini untuk memilih bersama Ibu Helena ya. Ibu Helena, tadi kita sudah berdiskusi tentang mengapa ini anak ini harus sedini mungkin diberikan kebebasan untuk memilih. Dan tidak sampai di situ saja, mungkin yang jadi pertanyaan adalah kebebasan atau memilih seperti apa sih nih yang direkomendasikan nih Bu Helena kira-kira? Karena kan kalau seperti yang tadi di segmen 1 ya kita bahas ya, anak tuh jadi benar-benar kayaknya tidak ada aturan, tidak ada orang lain di dunia ini selain dia gitu. Jadi itu akhirnya berdampak setelah dia makin besar, dia jadi punya masalah dengan pergaulan, lingkungan akhirnya ya dalam tanda kutip menjauhi dia. Jadi dia pas sempat curhat gitu ya, nggak ada teman aku di sekolah, kenapa semuanya menjauh, ya gitu kan? Ya iyalah, kalau dia suka hatinya lempar buku orang, kalau dia punya punya sesuatu nggak mau bagi, suka-suka hati dia aja gitu kan? Kalau kadang mau bagi, kalau enggak. Jadi semuanya betul-betul berdasarkan dorongan hati aja gitu. Padahal kan nggak gitu ya. Ya walaupun dorongan hati ini mau marah, tapi kita kan harus kelola gimana supaya itu tidak menjadi masalah gitu ya kan. Nah jadi anak-anak juga kan memang suka nggak bisa kerjasama ya. Apalagi masih anak-anak kan. Ayo kita ini yuk berangkat sekarang yuk. Nggak mau gitu kan. Suka nggak? Iya, enggak. Masih tunggu. Saya dibilangnya tunggu mama. Bangun pagi. Yuk bangun nak yuk. Nggak mau nanti gitu kan. Atau diajak untuk makan bersama ke satu restoran misalnya, marah-marah gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa diantisipasi
dan bisa diatasi dengan cara memberikan pilihan. Hmm. Ya kan, misalnya anak kita nih gak mau bangun pagi nih, udah jam segini padahal udah jam 6 nih, dia masuk jam 7 kan, harus siap-siap dong mandi, makan, pakai baju kan gitu kan. Nah, kita mungkin jangan langsung bilang ayo nak bangun sekarang abis ini kamu mandi, abis mandi kamu ini. Itu dia akan merasa seperti orang terjajah. Iya, sama kayak ditekan kita ya. lah. Kita juga kan nggak suka kan kalau diperintah sama suami kita misalnya gini, mama bangun, habis bangun makan ya, masak ya ma, habis masak ini ya. Kayak aku robot ya. apa sih? Kayaknya gak enak banget hidup ini kan gitu kan. Di kantor juga mungkin bos kita, Ibu Jelly tolong kerjakan ini, abis ini, abis ini, abis ini. Kok kayaknya saya kayak orang gak berpikir ya. Nah, anak-anak pun butuh diberikan rasa percaya, diberi kepercayaan bahwa saya ini sebenarnya sudah bisa membuat pilihan loh gitu. Tapi kan kita juga nggak mau kalau dia asal pilih sembarangan kan, suka-suka dia kebebasan yang tadi yang nggak ada batasannya dan tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi kita bisa kasih pilihan misalnya kayak masalah bangun pagi. Nak, mau bangun jam 6 atau jam 6:05? Nah, kan sama aja. Beda 5 menit. Tapi ada pilihannya lah. Pilihannya. Terus jam 6:05, oke fine gitu, ya kan? Atau pas pagi makan juga gitu. Oke, ini ada sayur. Kamu mau pilih mana? Mau 2 sendok atau 3 sendok sayurnya? Tapi kita jangan bilang mau atau enggak ya. Kalau mau, ntar pilihnya enggak lagi. Ya kan kita kasih pilihan sama-sama sama-sama bagus untuk dia. Tapi ya perbedaan yang terlalu jauh misalnya gitu. Dan ada penelitian juga kalau terlalu banyak nggak boleh juga Bu Jelly. Nggak boleh dalam hal Nggak ini boleh seperti apa Ibu ya, Helena? jadi ada penelitian nih judgment and decision making ya. Itu Profesor Mai Maran, dia menemukan bahwa ternyata kalau kasih pilihan tuh bagus pada anak-anak, tapi jangan terlalu banyak juga. Misalnya kayak gini, kamu mau hari ini habis pulang sekolah kamu mau belajar matematika atau ke mall atau ikut mama ke arisan atau kamu main sama ade atau waduh. Itu bingung kalau dia. Pilihannya banyak, biasanya yang terjadi adalah dia akan asal pilih. Terus ketika sudah memilih, dia juga nggak akan menikmati aktivitas itu. Kenapa? Karena dia nggak sempat berpikir. Dia nggak sempat berpikir kan. Kan banyak nih, mana ya? Tapi kalau kita kasih pilihan, sebaiknya disarankan 2, maksimum 3. Jadi kalau anak-anak sekarang ya, biasanya tuh lebih kritis lagi nih, Ibu Helena. Biasa saya kalau gimana tuh? Jadi kalau misalnya saya memberikan pilihan kepada anak saya sudah pernah menerapkan itu. Jadi contohnya tadi ya, kamu mau makan 2 sendok lagi atau 3 sendok lagi gitu. Dia akan milih 1 aja deh mama gitu, dia akan memilih 1 aja deh mama gitu kan. Itu sebenarnya menunjukkan dia punya kreativitas yang tinggi dan nalarnya jalan. Saya pikir sih nggak masalah sih. Selama masih itu di koridornya ya. Karena Ibu dia Helena waktu memilih 1 sendok itu kan berdasarkan pikiran dia. Jadi kadang-kadang yang kita hindari adalah kalau dia tuh asal ngomong gitu kan. Jadi kayak misalnya mau apel atau pisang lah, dua-duanya dia belum pernah coba. Bagaimana dia memilih berdasarkan pemikirannya. Jadi yang dimaksudkan di sini untuk punya kebebasan memilih, itu dia bisa punya kemampuan untuk berhenti sejenak, berpikir dan membuat keputusan. Jadi itu benar secara sadar gitu. Kita latih dia untuk biasakan menentukan pilihan itu secara sadar, bukan emosional, bukan karena dorongan hati, bukan karena ikut-ikutan gitu. Jadi jadi dia bisa mandiri. Jadi misalnya sebelum kita suruh dia pilih apel atau pisang, kita latih dulu dia makan pisang. Dulu tahu rasanya. Nah, terus kemudian next kita kasih dia coba-coba apel. Setelah itu next time mungkin kita bisa suruh dia memilih. Oke, nanti buat makan siang kamu di sekolah mau buah apa yang dibawa, pisang atau apel? Dia akan memilih ya. Jadi dia akan mikir, oh ya dulu pisang rasanya kayak gini, apel rasanya gini. Aku maunya pisang aja misalnya kayak gitu. Nah itu yang bisa membuat dia bertumbuh kemandiriannya, kekritisannya, daya nalarnya dalam membuat keputusan secara mandiri dan dengan pertimbangan. Dan itu saya rasa sangat penting sekali ya Bu Helena, karena ini akan melatih anak kita untuk menjadi mengambil keputusan
Walaupun dia masih sangat kecil, dia udah, dan sampai seiring bertumbuhnya waktu dia tidak akan menjadi orang yang plan-plan, mungkin seperti itu ya, impulsif atau ikut-ikutan. Itu kita khawatir ya kalau dia jadi orang yang ikut-ikutan. Kalau temannya baik, kalau temannya nggak baik, wah gawat gitu. Saya rasa sih itu. Jadi kita perlu latih mereka dengan pilihan yang sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, tapi dia berdasarkan benar. pertimbangan, ya pertimbangannya dia ya. Itu saya rasa adalah hal yang sangat penting untuk orang tua perhatikan ya, agar supaya bisa sedini mungkin memberikan pilihan kepada anak, dia belajar memutuskan. Betul. Seperti yang sudah dipaparkan tadi. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Love Your Child, tetaplah bersama kami. Pemirsa Hope Channel Indonesia, Anda masih bersama kami dalam program Love Your Child, dan kita akan membahas kembali atau melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita melatih atau memberikan kebebasan memilih kepada anak ini, Bu Helena. Sebelum kita ke manfaatnya nih, ini kan yang paling kita tunggu-tunggu manfaatnya. Kita akan mungkin berdiskusi dari umur berapa sih nih Bu Helena anak itu diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Ya sebenarnya sedini mungkin ya. Tapi kan kalau bayi gimana ya memilihnya ya kan. Tapi kalau dia untuk usia di atas 1 tahun seperti 15 bulan sampai 18 bulan, saya rasa itu sudah mulai bisa dikasih pilihan karena dia sudah mulai bergerak kan, sudah mulai bergerak, sudah mulai bisa berekspresi, sudah mulai bisa mempunyai bahasa sendiri ya kan, mami kayak gitu misalnya. Itu 15 sampai 18 bulan sudah bisa kita latih untuk membuat pilihan-pilihan. Contohnya kamu mau digendong mama atau digendong papa misalnya gitu, atau kita kan kalau pada saat berdoa bersama begitu kan, ini anak nggak bisa diem nih misalnya, sana sini. Oke, kamu mau duduk di mana? Di bawah atau di kursi gitu, supaya dia terarah bawah atau kursi ya. Oh di kursi ya sudah, kalau sudah di kursi tenang ya. Ini gitu. Sangat relate banget loh Ibu Helena, karena itu yang terjadi kepada kami sekarang. Kami sementara fokus dan ada yang lari-lari. Nah itu dia. Tapi mungkin kami yang salah selama ini karena ayo duduk, ini lagi worship. Itu kan duduk, berarti kalau kita bilang duduk, berarti kontrolnya ada di tangan kita kan. Dia nggak mau, dia merasa saya terjajah gitu kan. Tapi kalau dikasih pilihan, oh itu saya yang kontrol kok gitu kan. Kan kamu yang pilih duduk kan di atas, ya sudah sekarang duduk di sana. Sekarang tenang ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya waktu di pertemuan anak kita nggak bisa diem, oke, kamu mau ngobrolnya sekarang atau nanti? Ini kan kita lagi ada pertemuan nih, mungkin ibadah di gereja barangkali ya kan. Pada ngomong cuma mau ngobrol sekarang. Oh sekarang, oke kita keluar dulu kita ngobrol. Ya kamu ngomong apa? Oh gitu, iya. Udah cukup? Udah kita masuk, berarti udah ngobrol kan. Sekarang kita ke dalam tenang ya, karena ada yang sedang berkhotbah gitu. Nanti kita ngobrol lagi ya, kita lanjutkan ya. Oke, sudah selesai kan? Masuk lagi, udah tenang kan? Nanti kita ngobrol lagi di rumah atau ntar di mobil gitu. Jadi anaknya merasa, oh iya ya, tadi kan saya udah kasih pilihan mau ngobrolnya sekarang atau nanti di rumah. Dia bilang kan sekarang, ya udah kita udah bawa dia keluar kan. Itu keputusan dia. Dan mama sudah menghargai keputusan dia. Jadi dia juga akan menghargai kita ketika kita bilang tepati janjinya dong. Tadi kan kita udah ngobrol, sekarang saatnya tenang. Sekarang boleh menggambar misalnya gitu. Iya kan? Jadi pilihan-pilihan ini sangat ampuh untuk membuat anak-anak yang susah untuk diatur, susah bekerja sama menjadi lebih bisa bekerja sama. Ya? Seperti itu. Mungkin di awal-awalnya mungkin agak sulit ya Ibu Helena, tapi kalau kita membiasakan sekali lagi kebiasaannya untuk membiarkan anak itu memilih, lambat laun mungkin dia akan terbiasa untuk memilih. Nah, sering terjadi juga kayak gini nih, khususnya pada kaum bapak, mohon maaf ya kaum bapak ya. Kadang-kadang nih bapak-bapak nih suka lebih toleran sama anak, tapi akhirnya nanti menyesal dan ngeluh gitu di belakang hari. Jadi kadang-kadang kan dikasih pilihan, kamu mau pilih sepatu yang warna putih atau warna hitam waktu di toko misalnya. Coba pikir baik-baik, kira-kira mana yang akan lebih pas untuk kebutuhan kamu. Aku warna putih deh, gitu kan. Benar, sudah dipikirkan baik-baik. Terus, iya, udah beli warna putih. Kira-kira 1-2 hari, aduh,
ternyata harusnya warna hitam. Aku sebel nih warna putih. Cepat Nah, kotor gitu. Jangan, ini banyak papa yang kayak gini nih. Ya udah kita beli lagi. Nah, itu nggak benar. Iya. Bukan nggak benar ya, tidak Kurang saya rekomendasikan. Karena apa? Karena dia akan terbiasa untuk asal pilih. Dan dia merasa ada backup di belakang ya. Iya Jadi kan? kalaupun saya begini, tenang aja. Ada babe. Betul. Nah, kalau kayak begitu kan akhirnya nanti anak-anak jadi nggak terampil membuat keputusan. Jadi harus bagaimana dong? Ya kita bilang, oke, jadi kamu merasa hitam yang lebih bagus ya? Oke, fine. Tapi sekarang kan kamu sudah pilih putih, pakai dulu aja ya. Nanti ada saatnya kita beli sepatu lagi, kamu cari yang hitam. Berarti gitu. itu kita kasih dia pilihan, tetapi kita juga mengajarkan konsekuensi dari pilihannya itu apa. Tanggung resikonya. Tanggung resikonya, biar dia bisa lebih hati-hati mungkin berikutnya akan memilih seperti apa ya. Iya, jadi jangan langsung kita kasih lagi pengertian. Atau mesti kita pilih, oh dia maunya pilih apel atau pisang. Aku maunya pisang. Setelah makan setengah, enggak ada apel. Oh, nggak bisa gitu. Kamu sudah pilih pisang kan? Ya kalau kamu nggak mau habiskan ya tidak apa-apa. Mungkin kamu udah enek kali ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi apel nanti ya. Mungkin nanti sore. Nggak sekarang. Kan pilihan kamu tadi pisang kan? Ya, terima dulu itu ya. Gitu. Mama hargai pilihan kamu. Gitu. Oke, jadi kira-kira manfaat yang paling utama adalah anak-anak akan makin lebih menghargai dirinya dan lebih hati-hati dalam membuat keputusan, dan dia akan belajar bertanggung jawab untuk membuat keputusan dengan benar dan siap untuk menanggung resikonya, sehingga di kemudian hari dia akan lebih mandiri, bisa kita percaya, dan akan lebih bebas dia. Karena sudah terbiasa untuk membuat keputusan dengan baik. Gitu. Mungkin juga yang bisa kita dari anak yang dibiasakan untuk memilih ini kepercayaan dirinya juga, Ibu Helena. Betul. Kepercayaan diri, kemandirian, dan juga keterampilan dalam membuat keputusan yang itu langka ya. Nggak semua anak bisa membuat keputusan yang baik. Karena apa? Sudah terbiasa didikte oleh orang tuanya. Apa-apa tergantung mamanya, tergantung papanya, begitu. Jadi saya pikir ini saatnya kita sama-sama untuk melatih. Karena Tuhan sendiri juga melatih kita sebagai manusia untuk belajar membuat keputusan kan. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, mari kita bertanya pada Tuhan, dan anak-anak juga bertanya sama kita, tapi bukan berarti kita yang memutuskan. Mungkin kita memberi pertimbangan, tapi keputusan di tangan Dia, gitu kan kalau sudah besar. Nah, sebelum sampai ke usia dewasa, dari sekarang kita latih dia untuk membuat keputusan yang kecil-kecil dulu, tapi itu bisa konsisten dilakukan. Iya, itu betul sekali. Dan saya mungkin contohnya, saya punya anak yang terakhir ini suka sekali kartun Spider-Man kan, Tante Lena. Saking dia sukanya, tiap hari dia yang pilih baju itu terus. Jadi susah dicuci, dia pakai terus. Artinya dari sekarang juga, ya kita sebagai orang tua kadang kok itu terus, tapi cobalah untuk menghargai juga ya segala keputusan dari anak ini ketika dia memilih. Mungkin sebelum kita mengakhiri, Bu Helena, ada pesan-pesan atau ada closing statement kepada Bapak Ibu di luar sana? Ya, Bapak Ibu pemirsa dan semua sahabat yang ada di rumah ataupun dimanapun, ingatlah bahwa anak-anak kita juga adalah manusia yang merasa perlu untuk dihargai, dan dia akan belajar untuk menghargai dirinya, bahkan menghargai orang lain dengan kebiasaan latihan untuk memilih sejak dini. Terima kasih Bu Helena untuk pelajaran atau untuk diskusi kita pada saat ini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Mari kita latih anak kita untuk memilih, kita arahkan anak kita agar supaya mereka dapat menjadi generasi yang lebih baik. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai berjumpa di episode Love Your Child berikutnya.